Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Alproi 1 akan menjelaskan hasil presentasi kami tentang tugas 3 yang berkaitan dengan membuat cheese dengan nama saya Misbahul Mutakin di 187241037. Saya Muhammad Fikras Hakim Arya Maulana dengan NIM 187241034. Saya Faraditya Prasetya dengan NIM 187241072. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana kode cheese kami bekerja. Pada uh, pada bagian yang saya tunjukkan, kode ini merupakan definisi dari apa yang kita butuhkan dan juga nama filenya. Dari yang pertama yaitu yang kita butuhkan pastinya scanner karena berkaitan dengan input user dari terminal. Jadi kita pertama kali yaitu mengimport java.util.scanner. Selanjutnya kami mendefinisikan kelas dari nama file kita yaitu public class cheese. Selanjutnya kita mendefinisikan atau apa ya item-item atau variabel yang kita butuhkan secara general lah. Variabel yang kita butuhkan secara general ini kita tandai dengan static. Kemudian kita tandai dengan static dan juga private karena jadi digunakan di kelas kita ini. Selanjutnya itu ada pertama tipe variabel yang didefinisikan itu ada size yang berukuran 8 dan di situ ada kata final yang berarti ini sudah mutlak dan tidak bisa berubah. Selanjutnya ada private static string chessboard atau merupakan definisi dari boardnya atau chessboardnya yang merupakan array string dua dimensi. Selanjutnya ada juga private static integer kenaik row dan kenaik call atau definisi dari row dari kenaiknya atau dari kudanya dan juga kolom dari kudanya. Selanjutnya ada function yang pertama kali kita running ketika kode ini dibuat yaitu dengan nama inisialisasi board. Tujuan dari function ini karena kan tadi pada deklarasi array-nya yaitu array dua dimensi yang pertama cheeseboard itu tidak ada variable-nya, hanya diisi dengan definisi yang berukuran 8 kali 8 atau ukuran dari catur. Jadi butuh didefinisikan nilai di dalamnya agar ketika di running kodenya tidak error. Nah, oleh karena itu ketika kode ini dijalankan pertama kali ya inisialisasi dari boardnya yang diisi dengan array kosong atau apa string kosong pada tiap kolomnya. Oke, selanjutnya kemudian yaitu public static void print board yang dengan fungsi ini dapat diakses dari meja static fungsi milik class. Kemudian bagian selanjutnya membuat system out print membuat baris baru new line. Kemudian string berfungsi sebagai untuk menambah spasi untuk alignment dengan label baris A sampai A. Tujuannya memberikan jarak vertikal dengan dan posisi awal untuk header. Kemudian yaitu for looping for integer i sama dengan satu dari sama dengan size i plus plus integer i sama dengan satu mulai dari looping dari angka satu bukan nol, kemudian i kurang dari sama dengan size loop sampai 8, size sama dengan 8, i plus plus increment setiap iterasi, i plus string print angka kolom dengan spasi hasilnya satu 2 3 hingga 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian lanjut sistem outprint IN pindah ke baris baru setelah header kolom selesai. Kemudian sistem outprint string R R untuk karakter Unicode untuk sudut kiri atas border. Kemudian selanjutnya ada looping for lagi integer i sama dengan nol, i kurang dari size min satu i plus plus, looping 7 kali, size min satu sama dengan 8 min satu sama dengan 7. Kemudian di sistem outprint ada 3 garis horizontal, karakter T terbalik untuk junction atas. Kemudian sistem outprint IN garis horizontal terakhir plus sudut kanan atas, print LN pindah ke baris baru. Hasil lengkap untuk border atasnya pada catur. Kemudian ada for integer i sama dengan nol min koma i kurang dari size i plus plus untuk print isi papan looping utama loop 8 kali untuk baris papan A sampai H representasi baris O sama dengan A, 1 sama dengan B, 7 sama dengan H. Kemudian sistem outprint char A plus I plus string garis lurus string string A plus I sama dengan konversi angka ke huruf I sama dengan nol, A plus O sama dengan A, I sama dengan satu, A plus satu sama dengan B, dan seterusnya. Kemudian ada char cast ke karakter plus string
garis lurus tambah spasi dan border vertikal, hasilnya A garis lurus, koma B garis lurus, koma C garis lurus, dan seterusnya. Kemudian ada for integer J sama dengan 0, J kurang dari size, J plus plus next loop untuk 8 kolom dalam setiap baris. J representasi kolom 0 sampai 7 string cell chessboard I. J ambil isi sel untuk pada baris I kolom J, kemungkinan isi kosong K naik, kemudian print border horizontal antara baris, if cell equal system or print untuk menambahkan setiap selnya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada if I kurang dari size min 1 hingga sistem out print ln yang bawah ini digunakan untuk mencetak papan. Jadi nanti ada kayak vertikal sama horizontal yang akan menciptakan buat papan tersebut. Kemudian ada function public static void place naik string post. Nah, ini digunakan untuk posisi kuda, untuk jalannya kuda. Nah, di sini ada naik row dari A dan ini digunakan untuk barisnya. Jadi nanti ada baris yang akan digunakan kuda dan juga di sini ada naik call ke naik kolom. Jadi nanti ada kolom yang akan digunakan untuk menggerakkan kuda. Jadi nanti inputnya itu ada baris dan kolom. Kemudian nanti akan menyenggerakkan kuda terhadap input yang sudah diberikan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan function yang berkaitan dengan validasi dari apakah gerakan yang dilakukan atau gerakan yang diinputkan oleh user itu benar. Jadi nama functionnya itu bernama public static boolean is valid move. Bertipe boolean, function ini bertipe boolean karena akan menghasilkan value atau true atau false dengan satu parameter yaitu post. Jadi langkah pertama ketika function ini definisikan yaitu deklarasi variabel atau integer euro sama dengan post char at 0 min a. Jadi eh, ini neuro ini akan menghasilkan angka yang kan tadi mencetaknya dengan huruf A, B, C, D. Jadi nanti tiap row-nya itu akan didetek row keberapa itu dari post char R0 min A. Min 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 char dari A. Kemudian yang kolomnya itu dari post char A1 min 1. Jadi ini juga akan mendapatkan variable dari nilai file-nya dari post char A min 1 tapi bertipe karakter. Selanjutnya melakukan itu deteksi dengan if else. If yang pertama yaitu if neuro kurang dari 0 atau neuro lebih dari sama dengan size atau new call kurang dari 0 atau new call kurang dari lebih dari sama dengan size. Nah, if ini bertujuan untuk mendeteksi jika user memasukkan nilai yang lebih dari 8 atau kurang dari 0 seperti min 1, min 2 atau pokoknya di bawah 0 dan satunya pokoknya di atas 8. Selanjutnya ada if yang kedua yaitu bertujuan mendetek if chatbot. Jadi if chessboard new call jadi tidak sama dengan equals apa itu string kosong. Jadi kayak if ini tuh mendetek yang pertama deteksinya yaitu apakah posisi dari row yang baru ini, row yang dimasukkan itu apakah sama dengan array kosong, string kosong? Jika bukan, karena ada di depannya itu ada tanda seru yang berarti kembalikan dari return hasil value dari tadi. Jadi misalnya if true maka akan menghasilkan false, if false maka akan menghasilkan true. Jika ini true maka akan menghasilkan return false. Function ini akan menghasilkan return false seperti if yang di atasnya. Selanjutnya ada deklarasi variabel baru yaitu integer row diff sama dengan mat absolute dari new row min kenaik row. Yang kedua ada integer call diff yang sama dengan mat absolute dari new call min kenaik calls. Jadi tujuan dari deklarasi kedua function ini, kedua variabel ini adalah untuk menentukan nilai absolute atau nilai terbesar dari new row yang baru ataupun kenaik row yang sebelumnya. Bukan menentukan nilai terbesarnya, tapi menentukan nilai mutlaknya. Jadi kan mungkin ketika new row itu bernilai kurang dari kenaik row sebelumnya. Jadi misalnya kenaik row sebelumnya berada di row yang ke-8, kemudian new row berada di
row yang ke-6 atau 7 kan otomatis bernilai min. Tujuan dari kelas math absolute ini bertujuan untuk nilai min satu tadi agar menghasilkan tetap nilai satu atau positif, selalu positif. Selanjutnya, yang terakhir yaitu detection dengan return langsung. Jadi tidak perlu if else, tapi langsung return row diff sama dengan 2 and call diff dan call diff sama dengan satu, atau row diff sama dengan satu dan call diff sama dengan 2. Ya, pada detection ini, pada yang kedua ini dinamakan dengan semacam deteksi secara langsung, nggak pakai if else. Nilai ini akan menentukan apa ketika dua if di atasnya tadi bernilai tidak bernilai true dalam artian selalu false-nya, if else-nya akibatnya kan selalu turun. Ketika turun paling bawah ini, ketika sudah didetek tidak lebih dari dan juga posisinya sama dengan string kosong, maka akan dilakukan deteksi yang terakhir, yaitu deteksi dari posisinya. Apakah dia benar melakukan gerakan tidak? Jika enggak, maka return-nya akan false. Jika iya, maka return-nya akan true. Oke, selanjutnya ada penjelasan tentang function move naik dan next valid move. Jadi pada baris pertama chessboard kenaik kenaik row kenaik call sama dengan string x, yaitu untuk menandai posisi lama dengan variabel x. Kemudian selanjutnya kenaik row sama dengan post chart add 0 min string a, yaitu untuk update baris baru a sama dengan 0, b sama dengan 1. Kemudian dan seterusnya kenaik call sama dengan post chart add dalam kurung 1 dikurangi string 1 sama dengan update kolom baru 1 sama dengan 0, 2 sama dengan 1, dan seterusnya. Kemudian chessboard kenaik row kenaik call sama dengan string k, yaitu untuk menempatkan kenaik di posisi yang terbaru. Fungsinya itu memindahkan kenaik sambil menandai jejak pergerakan. Kemudian selanjutnya ada penjelasan is valid move integer row move sama dengan min 2, min 2, min 1, min 1, 1, 1, 2, 2, yaitu adalah 8 pola pergerakan baris. Kemudian lanjutnya integer call move sama dengan min 1, 1, min 2, 2, min 2, 2, min 1, 1, 8 pola gerakan kolom. Looping for integer i sama dengan 0, i kurang dari 8 i plus plus untuk mengecek 8 kemungkinan pergerakan integer new row sama dengan kenaik row plus row moves index i sama koma, yaitu untuk menghitung posisi baru dari pergerakannya. Begitu juga dengan integer new call sama dengan kenaik call plus call moves index i koma looping if posisi dalam batas papan dan posisi kosong, kemudian return true apakah ada gerakan yang valid, kemudian return false jika tidak ada gerakan valid, ya kemudian yaitu game over. Oke, next. Selanjutnya ada public static void main strings, ini digunakan untuk running semua program yang sudah kita buat. Di sini ada scanner input untuk input user sendiri, kemudian ada boolean is flying. Ini pasti untuk pertama kali di run, ini pasti nilainya true agar bisa berjalan. Kemudian ketika is flying-nya true, maka akan jalan ke yang selanjutnya, itu ada ngeprint board, kemudian ada disuruh memasukkan posisi kuda. Dan di sini posisi kuda di sini sembarang ya, jadi mau dimanapun gitu bisa. Kemudian ada while has valid move, ini digunakan untuk memasukkan gerakan kuda. Nah, kalau yang ini gerakan kuda ini tidak bisa salah-salan. Di sini harus sesuai dengan aturan catur yang mana harus L. Jadi dua baris satu kolom atau dua kolom satu baris, itu udah aturan. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Ivan di slide sebelumnya. Kemudian jika sesuai dengan aturan, maka kuda tersebut akan jalan, dan jika tidak sesuai, maka akan ngeprint gerakan tidak valid. Next. Eh, nah, ketika kuda yang sudah tidak bisa bergerak lagi, maka akan mengeprint permainan selesai dan kuda tidak bisa bergerak lagi. Dan yang terakhir di sini ada
ngeprint play again yang mana di sini meminta untuk user input apakah dia ingin bermain lagi. Ketika inputnya Y gitu, maka is playing yang sebelumnya akan berubah true lagi dan akan mengeran dari awal lagi. Dan jika tidak atau apapun yang tidak sama dengan Y nanti akan berhenti dan ya sudah sampai di situ saja. Next. Next skin. Kin, Next skin. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya kami akan mengeran kode yang telah kami buat terlebih dahulu. Silahkan Takin. Selanjutnya, saya akan jelaskan bagaimana kode ini dijalankan. Nah, kode ini ketika dijalankan pertama kali akan menampilkan catur papan catur yang kosong yang ditandai sebelah kiri dengan huruf abjad. Karena tadi kan sebelah kirinya tandai huruf A, B, C, D, E sampai A. Kemudian yang atasnya ditandai dengan eh, ditandai dengan angka. Ketika pertama kali kode ini dijalankan, user akan disuruh menginputkan mau berada di lokasi yang mana. Cara menginputkannya dengan nilai misalnya C2, maka kuda akan berada pertama kali di posisi eh, baris baris ke C, kolom ke-2. Selanjutnya, ketika akan menggerakkan kuda, kuda masukannya harus formatnya dengan format bentuk kuda. Apabila kita memasukkan dengan format tidak bentuk kuda, misalnya saya ingin masukkannya dengan H, kan awalnya berada di posisi C, kuda tidak akan mungkin berada di posisi H. Misalnya saya masukkan H1, maka otomatis akan dideteksi oleh function is valid move tadi yang tidak valid dan has valid move. Karena nilainya tidak valid, otomatis tidak akan melakukan apa-apa, hanya mengeluarkan error, yaitu gerakan tidak valid. Agar menghasilkan nilai yang tepat, kita harus sesuai menggerakkannya dengan kuda. Nah, saat ini akan sesuai kuda jika berada di A3 ataupun D4. Jadi misalnya D4, maka akan kuda berubah ke posisi D4. Nah, ketika sudah dilewati kuda, otomatis akan ada tanda X yang berarti posisi ini tidak boleh digunakan lagi atau tidak boleh digunakan sebagai tempat oleh kudanya lagi. Apabila saya kembali ke C C2, otomatis akan keluar error, yaitu gerakan tidak valid karena posisi C2 ini sudah ada isinya. Oke, demikian presentasi demo kode yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.